Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Muzanati Zulfa, nomor absen 32. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran tetap merujuk pada learning is purposive and controlled. Pernyataan ini menjelaskan kedudukan kawasan teknologi pembelajaran adalah di kelas. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan evaluasi. Keenam hal ini merupakan kawasan domain dari bidang teknologi pembelajaran. Yang pertama, kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain terdiri atas desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan religi. Yang keempat, kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan adalah bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pendidikan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Yang kelima, kawasan penilaian. Kawasan penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan atau informasi yang diterima. Dan yang terakhir, kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi merupakan proses menentukan kesesuaian antara materi pelajaran dan proses belajar. Evaluasi dimulai dengan analisis problem yang merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan dan evaluasi pelajaran karena tujuan dan kendalanya diklarifikasi selama langkah ini dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Fungsi teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi, sebagai infrastruktur pendidikan, sebagai sumber bahan belajar, dan sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Peran teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan yaitu sebagai keahlian dan kompetensi, sebagai infrastruktur pembelajaran, sebagai sumber bahan belajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan sebagai sistem pendukung keputusan. Teknologi juga berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, sumber bahan ajar, alat bantu dan fasilitas pembelajaran, skill dan kompetensi, sumber informasi penelitian, media konsultasi. Teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Oleh karena itu, teknologi informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dalam mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali, dan pemutakhiran informasi. Fungsi teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran yaitu sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, sebagai ilmu pengetahuan atau sains, sebagai bahan dan alat untuk pembelajaran atau literasi. Peran teknologi informasi yaitu yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui teknologi informasi atau tidak. Yang kedua, peran pelengkap atau komplement. Materi pembelajaran melalui teknologi informasi diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas.
Dan yang ketiga, peran pengganti atau substitusi. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran atau perkuliahannya sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, media pendukung pelajaran, sarana mendapat informasi, dan media belajar tanpa batasan. Pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Yang pertama, media berbasis visual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur yang terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Media visual terbagi menjadi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Yang kedua, media berbasis audio. Media berbasis audio merupakan media yang penyampaian isi pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran saja. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, maupun sound effect. Tujuan media audio ini yaitu untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi pesan materi ajar. Media audio ini haruslah bersifat audible atau mampu untuk didengar, yakni bersesuaian dengan frekuensi dan intensitas kebisingan yang secara wajar mampu diterima oleh indera pendengaran manusia. Macam-macam media audio yaitu radio, perekam, pita magnetik, tape recorder, dan podcast. Yang ketiga, media berbasis audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar dan suara. Alat-alat yang termasuk media audiovisual contohnya televisi, video, VCD, sound slide, dan film. Media audiovisual merupakan paduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Karakteristik media audiovisual yaitu yang pertama clarity of message atau kejelasan pesan, yang kedua standalone atau berdiri sendiri, yang ketiga user friendly atau akrab dengan pemakaiannya, yang keempat representasi isi materi yang harus benar-benar representatif, yang kelima visualisasi dengan media materi yang dikemas secara multimedia, yang keenam menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dan yang terakhir dapat digunakan secara klasikal atau individual. Pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Media dalam pembelajaran berbasis komputer antara lain internet, electronic mail atau email, jaringan, desktop publishing atau DTP, digital scanner, digital kamera atau kamera digital, software pembelajaran, CD-ROM sumber informasi, pengolah data atau database spreadsheet, video conference, pengolah kata atau word processing, dan sumber informasi online. Manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yaitu yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Serta yang terakhir, pelajaran akan lebih menarik siswa sehingga akan meningkatkan motivasi belajar. Microsoft Office PowerPoint atau bisa disebut PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan ditampilkan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD proyektor. Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi kantor bertipe slideshow atau lembar kerja yang merupakan kata objek bergantian yang digunakan untuk mempresentasikan konsep dan argumen yang ingin ditunjukkan pada orang lain. Microsoft PowerPoint ini sering digunakan di kalangan perkantoran, pendidikan, dan masyarakat umum.
Cara mengembangkan media Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Yang pertama, penggunaan PowerPoint disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, membuat PowerPoint memperhatikan karakter belajar dan kemampuan pembelajar. Yang ketiga, tampilan PowerPoint hendaknya sederhana dan tidak terlalu banyak warna. Semua yang ditampilkan slide hendaknya benar-benar mempunyai arti dan membantu mengkonkretkan konsep target. Yang keempat, menggunakan media Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran sehari-hari dalam segala mata pelajaran. Yang kelima, diadakannya pengenalan terhadap media Microsoft PowerPoint agar peserta didik lebih mengenal media ini dan diimplementasikan dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, peserta didik dibiarkan untuk berkreasi dalam belajar dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint. Pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Aplikasi internet untuk belajar contohnya, yang pertama, Sevima Airlink adalah learning management system asli Indonesia. Aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran di perkuliahan. Yang kedua, Moodle adalah sebuah aplikasi LMS e-learning berbasis website yang dapat merubah sebuah media pembelajaran offline ke dalam bentuk online atau web-based. Yang ketiga, Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Yang keempat, Edmodo adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa dengan mengutamakan privasi siswa. Dan yang terakhir, Schoology adalah solusi sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk kolaborasi antara semua jenis pelajar dan instruktur. Pemanfaatan internet dalam media pembelajaran. Manfaatnya bagi guru atau pendidik yaitu untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sebagai sarana bertukar sumber dan informasi dengan teman seprofesi, sebagai sarana untuk bekerja sama dengan para pendidik di luar negeri, sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pendidikan seperti forum, seminar, workshop, dan lainnya, dan sebagai sumber dan bahan ajar. Manfaatnya bagi siswa atau peserta didik yaitu sebagai sumber wawasan dan pengetahuan, sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan atau komunikasi dengan teman siswa yang lainnya, dan sebagai media praktik dari teori yang telah didapatkan dari pembelajaran yang telah diikuti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.